Inilah salah satu karunia yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala saat ini, karena sebetulnya nikmat yang paling tinggi yang saat ini Allah berikan kepada kita adalah nikmat di mana kita diberikan kesempatan lagi untuk bangun dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin sebagian di antara saudara-saudara kita pada subuh hari ini mungkin masih terlelap tidurnya. Masih terlelap tidurnya, bahkan mendengkur lagi. Maka hari ini kita ini bersyukur Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita, Pak. Untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah aturan-aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Apabila kita senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke tempat yang paling mulia yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan pada Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dialah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatul hasanah, contoh yang paling terbaik kepada kita semua sebagai umatnya, yang mencontohkan jalan-jalan hidayah atau jalan-jalan keselamatan. Karena kita semua ini mau selamat, jadi kalau mau selamat maka ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi kita adalah nabi yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi kita Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara kalau kita mau selamat, mau sukses, mau bahagia di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain yaitu dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh fardu secara berjamaah. Inilah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana mengantar diri kita ini untuk datang hadir di tempat yang paling mulia ini, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Tempatnya saja dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan isinya? Tentunya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita membangun rumah ini, Pak, tujuan kita membangun rumah ini untuk melindungi apa yang ada di dalamnya. Jadi lebih berharga ini membangun rumah, tapi ada lagi lebih berharga, yaitu isinya ini yang ada di dalam rumah, Pak. Maka hadirnya Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menjadi sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dipilih lagi untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita sudah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati. Yang hari ini banyak orang untuk mendapatkan ketenangan berbeda-beda. Ada orang yang ingin mendapatkan ketenangan jiwa melalui hartanya. Ada orang yang mau mendapatkan ketenangan jiwa melalui pangkat dan jabatan. Tapi itu semua tidak bisa mendatangkan daripada ketenangan jiwa. Hanya dengan bagaimana kita senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan jiwa dalam diri kita. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang namanya ketenangan jiwa pada hari ini. Sekiranya dengan harta, Pak, kita ini akan tenang jiwa, tak? Tidak ada itu orang kaya akan membangun pagar setinggi 3 meter. Tidak ada itu. Cerita mati itu kalau ada orang kaya yang tenang jiwanya baru bikin pagar setinggi 3 meter. Menyewa lagi security, bahkan ada lagi yang jinnah, double-double ki.
Jadi itu semua tanda-tanda tidak tenang hati kita. Semakin banyak harta, maka semakin tidak tenang itu hati kita. Karena takut diambil harta. Jadi persoalan ketenangan jiwa bukan dia didapatkan melalui harta. Sekiranya dengan harta bisa menenangkan jiwa kita ini, maka yang pertama kali tenang jiwanya adalah Qarun rahmatullahi. Qarun rahmatullahi luar biasa hartanya, Pak. Sepertiga dunia ini hartanya Qarun. Maka hari ini kalau ada orang yang mendapatkan harta, maka harta Qarun namanya itu. Karena di mana-mana hartanya Qarun. Karena dengan kesombongannya, dengan hartanya, apa yang terjadi? Qarun laknatullahi diasap oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan ke dalam dunia, di dalam bumi bersama dengan hartanya. Hari ini pun apabila ada orang yang senantiasa sombong dengan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga tenggelamkan. Tenggelamkan di mana? Ditenggelamkan dalam kemaksiatan. Sehingga setiap hari dia berbuat dosa, akan bertambah terus dosanya. Kemudian sekiranya dengan ketenangan jiwa ini didapatkan dengan melalui pangkat, maka yang pertama kali yang tenang jiwanya adalah Fir'aun laknatullahi alaihi. Yang luar biasa ini kekuasaan Fir'aun ini, Pak, yang dikatakan dalam riwayat, ya, kekuasaan dari Fir'aun ini 2/3 dunia yang dikuasai. Sehingga apa yang terjadi dengan kekuasaannya ini menimbulkan kesombongan dalam hatinya dan menganggap dirinya dia adalah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Karena dengan kesombongan dengan pangkatnya, kesombongan dengan jabatannya, yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengasapnya, ditenggelamkan di Laut Merah bersama bala tentaranya. Maka hari ini kalau ada orang yang tinggi jabatannya, yang tinggi pangkatnya, dia sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan juga. Dengan bagaimana? Allah Subhanahu wa taala akan menggiring dia untuk korupsi, sehingga apa yang terjadi? Datanglah KPK untuk mengambil dia. Ini yang Allah Subhanahu wa taala.